Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, di samping ingat ya, bahwa sebetulnya setiap manusia itu kan punya satu tanggung jawab, punya kewajiban yang nantinya ya akan ditanyakan bagaimana pertanggungjawaban itu ya, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ingat ya, di dalam hadis itu kan ada juga yang menyampaikan bahwa ya dalam hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imamun ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Wa rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan seterusnya ya, ini hadisnya agak panjang. Ya, artinya kurang lebih adalah bahwa setiap orang itu kan sebagai seorang pemimpin. Setiap orang itu pemimpin. Maka orang tersebut akan ditanyai bagaimana dia memimpin itu, bagi tanggung jawabnya. Pun demikian juga seorang pemimpin ya, itu ya juga akan ditanyai nanti bagaimana pertanggungjawabannya pada saat dia menjadi pemimpin ya. Dan setiap orang laki-laki ya itu juga pemimpin di dalam keluarganya, fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban nantinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana dia memimpin keluarganya. Ya tidak ringan gitu kan. Ya tidak ringannya itu tadi, karena kalau kita punya anak, tidak hanya kita mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan hidupnya ya, makannya, minumnya, kesehatannya, tidak hanya seperti itu. Tapi bagaimana menyiapkan anak kita menjadi generasi yang sebagai penerus kita, menjadi generasi yang berkualitas ya, generasi yang nantinya mampu untuk bisa bermanfaat untuk semuanya. Nah, ini kan satu hal yang perlu direncanakan, perlu dipertimbangkan bagaimana kita merencanakan satu kelahiran anak kita. Nah, alasannya seperti ini ya, itu diperbolehkan di dalam agama. Apalagi kalau kita lihat ya di dalam hadis yang lainnya. Tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Nah, ini jelas ini hadis ini. Ya, ingat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim ya, oleh Hakim ya. Mana hala walidun waladan min nahlin afdola min azabin hasanin ya. Yang mana tadi udah kita sampaikan bahwa orang tua itu memberikan sesuatu pada anaknya itu ya. Kalau kita bandingkan dengan harta benda warisannya, dengan harta yang banyak misalnya gitu ya Mas ya, warisan harta itu masih belum seberapa bila dibandingkan dengan kalau kita memberikan pada anak itu ya, pendidikan yang baik. Kenapa? Karena kalau hanya harta ya, ingat harta itu kan yo, kalau penggunaannya keliru gitu ya Mas ya cepat habis. Coba bayangkan ya, kita memberikan satu harta yang banyak pada anak-anak kita, yang mewariskan harta lah. Kalau anak itu sendiri bodoh ya,
tidak berilmu, tidak mengerti bagaimana cara ya, mengelola daripada harta itu sendiri. Anggap aja dah, apakah itu berupa uang, apakah itu berupa tanah, apakah itu berupa perusahaan. Ya. Nah, kalau anaknya pendidikannya kurang, artinya pendidikannya kurang, tidak diperhatikan pendidikannya. Ya bagaimana bisa meneruskan daripada usaha orang tuanya? Tapi kalau pendidikan yang kita berikan pada anak kita, dengan berbagai macam pendidikan yang kita berikan, tentu dengan ilmunya itu dia akan mengembangkan. Ya, mengembangkan daripada bagaimana nanti hidupnya itu akan dia lalui. Baik itu untuk usaha, dan lain sebagainya. Coba Dimas Diajeng yang berbahagia. Kenapa? Ya, jangan ingat tuh ini sebagai orang tua tuh harus mikir sebetulnya. Karena banyak sih kalau di kampung-kampung itu kan, ya di mana saja sih sebetulnya. Kalau yang pemikirannya masih yang pemikiran lama itu kan, yang seperti pernah saya singgung yang lalu ya. Ada ungkapan atau pemikiran kalau banyak anak tuh banyak rezeki. Ya, kan ada yang punya ungkapan begitu. Ya, walaupun memang benar begini. Ya. Ya kadang-kadang kan kita tidak bisa menggebiah uyah ya sebetulnya. Artinya menggebiah uyah itu menyamakan sama rata tunda. Kalau kita ngomong masalah ini kan sebetulnya kan ya memang Tuhan yang mengatur, ya Allah yang mengatur. Yang banyak anak sukses juga banyak gitu kan Mas. Ya. Yang anaknya sedikit sengsoro ya oke, ya itu. Ya memang semuanya udah diatur gitu kan. Tapi kan yang namanya merencanakan yang baik itu kan lebih utama daripada kita tidak, gitu kan. Karena semuanya kan tujuannya adalah bagaimana kita mencari satu kehidupan di dunia maupun untuk tujuan nanti di akhirat. Ya, jadi kita, ya memang kalau ngomong rezeki Allah yang mengatur itu memang benar, ya itu nggak bisa ditolak, memang itu betul gitu kan. Tapi kan semua itu kan ada juga sebabnya kita untuk bisa meraih rezeki itu sendiri. Ya. Nah, bayangin aja kalau kita misalnya tadi yang kita contohkan ya, tiap 2 tahun sekali punya anak, tiap 2 tahun sekali punya anak misalnya begitu. Ya kapan seorang ibu tuh bisa secara logika loh ya, kapan seorang ibu tuh bisa mengembangkan kemampuannya, ya, mengembangkan prestasinya untuk bisa memanfaatkan apa yang sudah Allah berikan di dalam dunia ini untuk dimanfaatkan. Kan ya sibuk terus dengan anak lagi ngurusin anak kecil gitu kan Mas. Ya. Walaupun udah benar juga. Ya kan sekarang mah gampang tinggal cari pembantu gitu kan Mas, beres gitu ya. Ya soal pembantu memang benar bisa membantu daripada kebutuhan kita atau dalam rumah tangga kita. Cuman ingat, ya itu juga kalau kita hanya pasrah belongkotan ya istilahnya tuh, ya pasrahkan semuanya urusan anak juga sama pembantu. Yo, banyak tidak baiknya daripada baiknya. Terutama adalah masalah bagaimana nantinya anak itu mempunyai satu pemikiran, pendidikan. Ya karena kan belum tentu apa yang ada dalam isi hati ya seorang pembantu itu sesuai dengan tujuan daripada isi hati daripada orang tuanya sendiri. Contohnya misalnya adalah bagaimana untuk mendidik anak mulai sejak dini ya. Karena bagaimanapun yang namanya orang tua pada anaknya itu akan beda dengan orang lain pada anaknya, kan begitu? Perasaannya itu ya, rasa mencintai, rasa menyayangi itu kan sangat berbeda. Memberikan perlakuan itu kan mesti juga kan berbeda. Beda kalau orang tuanya sendiri atau ibunya sendiri. Yang menuntun, yang membimbing, gitu kan. Gitu kan Mas? Ya. Kalau ini dilakukan oleh orang tua sendiri itu akan jauh lebih manfaat buat anak itu sendiri. Akan jauh lebih mendidik untuk anak itu sendiri.
Dan tentu nantinya akan terbangun satu rasa kasih sayang di antara anak dan orang tua. Karena anak sejak dini itu udah mendapat curahan dari orang tua kasih sayang. Ya beda kalau kita, wah pasrahkan saja semuanya sama pembantu. Rasa yang timbul dalam diri anak dalam pertumbuhannya nanti, ya tetap akan sedikit banyak akan mempengaruhi bahwa orang tua dulu tidak begitu sayang, gitu kan, punya perasaan begini. Kalau sudah punya perasaan begini ya bahaya nanti. Ya maka tidak heran ya kalau banyak juga anak-anak yang akhirnya sama orang tua tidak begitu hormat atau bahkan sampai durhaka. Karena tidak menganggapnya, walaupun tidak ada sih namanya orang tua tidak sayang sama anak. Ya, kita mencari uang, mencari nafkah, mencari rezeki ya ibaratnya gitu. Sampai ibaratnya kaki untuk kepala untuk kaki ya Mas. Jungkir balik gitu kan. Ya. Itu kan semuanya kan demi anak, demi istri, demi keluarga gitu kan. Jadi nggak ada orang tua yang tidak sayang sama anak. Cuman ya itu tadi kadang-kadang ya dengan kesibukannya kita, dengan kesibukannya orang tua, sehingga kadang-kadang melupakan peran sebagai orang tua untuk sejak dini itu mendidik anak-anaknya. Nah inilah pentingnya di situ. Maka disinilah pentingnya bagaimana kita harus bisa merencanakan yang namanya kelahiran anak itu. Salah satunya adalah memikirkan bagaimana supaya anak itu punya pendidikan yang baik sejak dini. Ya karena kalau sudah masa-masa playgroup, masa TK itu kan ya artinya ada ikut campur tangan orang lain gitu kan Mas. Kita titipkan ke lembaga-lembaga pendidikan gitu kan. Apalagi kalau sudah mulai remaja ya. Sekolah SD, SMP gitu kan. Dan seterusnya. Artinya peran orang tua ya tidak begitu, ya dalam pendidikan ini kan tidak begitu ketat banget gitu ya. Karena sudah ada yang mewakili daripada lembaga-lembaga tersebut. Cuman tentu sebagai orang tua ingat ya, tetap yang namanya memberikan nasihat, memberikan pandangan-pandangan, ilmu itu penting. Ya, di samping dari apa yang kita berikan pendidikan itu lewat pendidikan formal. Ya, kenapa? Karena lingkungan pun kadang-kadang mempengaruhi. Ya sering kita sampaikan ya. Perilaku seseorang itu kan tidak hanya terbentuk oleh bagaimana di dalam keluarga, tapi juga dari faktor lingkungan. Ya, kalau lingkungannya itu baik, ya memungkinkan untuk anak itu menjadi anak yang lebih baik ya, daripada kalau lingkungannya itu tidak baik. Ya, karena namanya anak atau remaja itu mudah terpengaruh. Ya, terpengaruh oleh teman-teman. Ya namanya anak-anak masih. Artinya pemikirannya kan masih mencari jati diri gitu kan. Ya, dianggapnya sesuatu yang sebetulnya negatif ya boleh jadi dianggapnya itu adalah baik. Maka disinilah peran orang tua itu untuk mampu menciptakan atau dalam arti itu mendidik ya, bukan menciptakan tapi mendidik anak-anak kita itu menjadi anak yang baik. Karena ingat tadi ya bahwa dalam hadis disampaikan bahwa pemberian orang tua yang lebih utama itu adalah bagaimana memberikan pendidikan yang baik, memberikan adab yang baik, adab itu ya akhlak yang baik. Ya, itu semua bisa dilakukan asal kita bisa memberikan ilmu atau pendidikan yang baik. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.